sore, shalom teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Yang sebelah kanan saya bagaimana kabarnya? Luar biasa. Sebelah kiri saya bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali beribadah, kita akan kembali memuji, menyembah Tuhan. Kita akan menerima kembali firman Tuhan malam hari ini. Cuaca di luar cerah sekali, puji Tuhan, semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Amin. Tuhan kita baik, amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu menyerahkan ibadah kita dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur atas kemurahan Tuhan, kami boleh kembali berkumpul di tempat ini untuk memuji menyembah Engkau, bersekutu bersama dengan firman-Mu dan juga bersama dengan saudara-saudara kami seiman. Kami tahu ini semua karena kemurahan Tuhan saja, kami bersyukur dan malam hari ini kami siap memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Memuji menyembah Tuhan, menerima firman Tuhan dan juga bersekutu dengan Tuhan. Kami percaya malam hari ini ada satu hal spesial yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami akan pulang menjadi berbeda saat kami datang. Saya percaya malam hari ini kami akan mengalami kuasa Tuhan. Bahkan oleh pujian penyembahan dinaikkan, kami akan mengalami kuasa dan kasih Tuhan di tempat ini. Kami siap menerima lawatan Tuhan, dalam nama Yesus kami siap katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Mari bersama memuji Tuhan teman-teman. Haleluya. Sama-sama nyanyikan. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti, ku bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku dapat hadirmu. Inilah hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku padu akan kebaikanmu dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Mari kita semua bangkit berdiri bersama memuji Tuhan di tempat ini. Haleluya. Mari bersama dengan ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam. Mari duduk di kehadiran Tuhan di tempat ini. Ku dapat hadirmu. Ini hidup kami Tuhan. Inilah hidup kita yang beri Tuhan. Hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku padu akan kebaikanmu
tepuk tangan bersama semuanya. Hanya dekat dengan Tuhan, hanya bersama dengan Tuhan kita akan menang. Amin. Haleluya. Sama-sama ya juga ya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut. Semuanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut. Untuk selamanya bila ku bersamamu, di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut. Untuk selamanya bagai Bapa melindungi aku di dalam bahaya. Seperti itulah Tuhan kita melindungi kita. Begitulah Engkau Tuhan bagiku. Dia tak akan pernah tinggalkan kita. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, di dalam dunia ini tiada sepertimu. Untuk selamanya bila ku bersamamu. Di dalam dunia ini tiada yang seperti Tuhan kita. Teman-teman sambil angkat tangan mau nyanyikan. Bila ku bersamamu. Di dalam dunia ini. Amin. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut. Untuk selamanya, untuk selamanya, untuk selamanya. Haleluya. Tuhan adalah kunci kemenangan kita, teman-teman semuanya. Hanya jika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Di tengah situasi dunia yang gak bisa diharapkan, hanya satu yang bisa kita harapkan. Siapa? Siapa? Bisa 5 kali lebih keras. Siapa? Berikan selamat buat Yesus yang baik, sumber kemenangan kita. Haleluya, bersama kita akan bangkit dan menang. Yesus kau kebenaran, hidupku dipulihkan. Ku percaya kau Allah yang setia. Yesus kau kekuatan, denganmu ku tak gentar. Ku percaya kau Allah yang besar. Imanku di dalammu, imanku di dalammu. Kekal selamanya. Bangkit dan menang bersamamu Tuhan. Keserukan kau terhebat, bersorak-sorak, tinggikan namamu. Kasihmu nyata di hidupku. Hanya kasih Tuhan yang membuat kita jadi lebih dari pemenang.
Ku dipulihkan, ku percaya Kau Allah yang setia. Dialah kekuatan kita, Yesus tahu kekuatan. Denganmu ku percaya Kau Allah yang besar. Nyatakan iman kita dalam Tuhan. Imanku di dalam-Mu, hidup kekal selamanya. Bersamamu Tuhan, ku serukan Kau terhebat, bersorak-sorai, tinggikan nama-Mu, sebab kasih-Mu nyata di hidup. Bertepuk tangan di sekolah semuanya. Dialah Yesus sumber kemenangan kita. Sambil angkat tangan, nyatakan imanku di dalam-Mu. Imanku di dalam-Mu, hidup kekal selamanya. Sekali lagi nyatakan imanku di dalam-Mu. Imanku di dalam-Mu, hidup kekal selamanya. Bersamamu Tuhan, serukan Kau terhebat, bersorak-sorai, tinggikan nama-Mu, sebab kasih-Mu nyata di hidupku. Bangkitkan, menang bersama Tuhan. Amin. Terhebat, bersorak-sorai, tinggikan nama-Mu, sebab kasih-Mu nyata di hidup. Sebab kuasa-Mu nyata, sebab kuasa-Mu nyata, kebaikan-Mu nyata, kebaikan-Mu nyata di hidupku. Bukan salah buat Tuhan kita. Sungguh Tuhan sumber kemenangan kita, nggak ada yang lain teman-teman. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Tuhan yang memampukan kita jadi pemenang. Amin. Terus berharap kepada Tuhan, terus dekat kepada Tuhan dan andalkan Tuhan. Engkau akan jadi lebih dari pemenang. Amin. Nggak ada yang mustahil buat Tuhan kita. Amin. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Live by what I see. I'm not gonna live by what I think. I'm not gonna live by what I feel. See, can I know that? No, that you're here.
Karena Tuhan yang bersama kita, Tuhan yang hebat. Karena Tuhan yang bersama kita, Tuhan yang dahsyat. Strongholds are broken. We're living by faith, amen. Angkat kedua tanganmu sambil nyanyikan lagu ini. To you. Yes. I can. Strongholds are broken. We're living by faith. I am living by faith. Nothing is impossible to you. I can do anything. I can do one day. 'Cause it's you who give this name. Nothing is impossible to you. Life is not over. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Woo! 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 Hallelujah! Hallelujah! Woo! Di tengah dunia sekitar kita yang sedang mengalami kekalutan yang luar biasa, mari malam hari ini kita sejenak meneduhkan pikiran kita, meneduhkan hati kita, meneduhkan roh kita untuk datang menghampiri Tuhan. Dia Tuhan sumber kekuatan kita, Dia Tuhan sumber ketenangan kita, dan Dia Tuhan sumber kemenangan kita. Tundukkan kepala dan pejamkan setiap mata. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Ambil saat teduh sejenak, biar kita bisa fokus mengambil Tuhan malam hari ini. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Dia Bapa yang tahu setiap yang kita pergumulkan. Dia mendengarkan suara kita dengan detil. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan
tempat maha tinggi. Menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi nyanyikan kuasa tempat ini. Setiap kau yang hadir membawa kekhawatiran, ketakutan dalam kehidupanmu, entah tentang apapun itu, mari datang kepada Tuhan dengan jujur. Akui setiap kekhawatiran kita, akui setiap ketakutan kita. Dia Tuhan yang Maha Tahu kehidupan kita. Bahkan Dia siap memberikan solusi atas setiap permasalahan kita. Terbuka, jujur di hadapan Tuhan, maka kita akan melakukan pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Dia Aba kita, Dia Bapa kita. Dia paling Maha Tahu. Haleluya. Oh yes. Buat setiap pergumulan luka hadapan Tuhan. Engkau Bapa yang Maha Tahu, di tangan-Mu masa depanku. Kau gembala yang baik bagiku, selalu menyediakan melampaui doaku. Tak kau ingat pelanggaranku, tak kau catat masa laluku. Pengampunan-Mu ada bagiku. Apapun yang terjadi, Kau tetap memanggilku anakku. Tiada syarat kasih setia-Mu, tak pernah lepas penjagaan-Mu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapakku. Dia tahu setiap kehidupan kita.
Engkau dengan detil kehidupan kita. Sama-sama nyanyikan, biar Bapak boleh tahu. Engkau Bapa yang Maha Tahu, di tangan-Mu masa depanku. Engkau Gembala yang baik bagiku. Dia menyediakan melampaui setiap doa kita. Amin. Tak kau hitung pelanggaranku, tak Dia catat kesalahan kita. Anugerah pengampunannya nyata. Pengampunanmu ada bagiku. Apapun yang terjadi, Kau tetap memangku anakmu. Tiada syarat kasih setiamu, tak pernah lepas penjagaanmu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Allah, ya Bapakku. Tiada syarat kasih setiamu, tak pernah lepas penjagaanmu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapakku. Tiada syarat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini atas kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Dan kami mau terus berjalan, terus percaya, terus berharap. Meskipun kadang kami gagal, tapi kami tahu karena Engkau adalah setia. Engkau Tuhan yang setia. Karena itu kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau. Berbicaralah buat hati kami malam hari ini, dari hati-Mu sendiri ke dalam hati kami, supaya kami semakin mengenal akan Engkau, dan kami menjadi semakin serupa dengan Engkau sendiri. Tolong kami, Roh Kudus, Engkau yang berbicara buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk kembali. Shalom teman-teman, selamat malam. Berjumpa lagi malam hari ini, akhirnya kita bertemu ya, setelah sekian abad kita gak berjumpa karena ada pandemi. Dan yang pasti penyertaan Tuhan tetap buat kita. Terima kasih buat Babi dan juga buat Cilinda dan Om Terry dan semua pengurus di tempat ini, juga buat Bapak Gembala di tempat ini, buat kesempatan yang diberikan buat saya. Dan saya juga membawa salam hangat dari gereja sebelah kalian ya, di Gajah Mada juga, cuma agak masuk samping sungai. Salam hangat dari gereja GPT, dari gembala kita dan juga semua teman-teman yang tadi barusan ibadah juga jam 5, jam 6 mereka udah selesai.
Nah, saya mau sharing hari ini tentang confession atau tentang pengakuan. Saya ada waktu 30 menit ya, dari sekarang ini jam 6.45, kurang lebih 30 menit. Dan kita akan belajar tentang apa pentingnya pengakuan. Sebetulnya pengakuan ini dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Karena semua kita pasti sering atau kadang-kadang melakukan pengakuan ini. Misalnya, siapa di sini yang sudah punya pacar gitu? Pasti kan ada yang mengaku, ada yang tidak. Nah, ini kan pengakuan akhirnya. Sebuah pengakuan. Kalau tidak mengaku berarti menyangkal ya. Kebalikannya pengakuan itu penyangkalan. Artinya pengakuan itu sering atau dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan di dalam kehidupan rohani kita, pengakuan itu juga menjadi hal yang sangat penting. Kalau kita baca di Alkitab nanti, tercatat juga mengenai pengakuan. Dan hari ini kita akan belajar tentang dua pengakuan, yaitu yang pertama adalah pengakuan dosa yang dituliskan di surat Yohanes 1 pasal 1 ayat yang ke-9. Kemudian yang kedua adalah pengakuan iman, dua-duanya kita perlu. Pengakuan dosa kita perlukan untuk tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan tetap dekat, tetap bisa intim. Karena kalau kita menyembunyikan dosa kita, maka kita akan punya hubungan yang jauh dengan Tuhan, sekalipun kita adalah anak. Nah, hampir semua kita biasanya seringkali tidak ada masalah dengan dosa masa lalu kita sebelum kita percaya, sebelum kita mengenal Yesus gitu. Tapi yang jadi problem adalah ketika kita sudah percaya, kita merasa jadi orang Kristen, orang lebih mantap, lebih jadi orang Kristen gitu. Kita masih bergumul dalam diri kita, realita dan fakta bahwa masih ada hal-hal yang kita merasa itu salah di hadapan Tuhan atau kehidupan dosa kita. Ketika kita percaya tidak serta-merta karakter kita langsung berubah. Status kita langsung diubah jadi anak Allah ketika kita percaya. Maka diperlukan pengakuan dosa. Supaya untuk tetap menjaga kedekatan dan keintiman kita dengan Tuhan. Nah, pengakuan iman diperlukan supaya kita tetap melihat jauh ke depan seperti yang Tuhan rencanakan di dalam firman-Nya buat kita, dan kemudian kita mengucapkannya juga. Ada yang namanya pengakuan iman. Jadi dua-duanya sangat penting. Kita buka yang pertama, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Oke, di sana sudah ada di slide-nya. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita mengaku kalau kita salah, maka Ia adalah setia dan adil. Ingat, Tuhan itu setia dan Dia adil. Kalau kita mengaku, Dia akan mengampuni segala dosa kita. Terjemahan lainnya, segera mengampuni kita. Dia tidak akan segan-segan untuk tidak mengampuni setiap orang yang datang kepadanya. Untuk mohon ampun, untuk meminta pengampunan atas kesalahan kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan itu bukan pribadi yang suka mengingat-ingat kesalahan masa lalu kita. Beda sama kita, beda banget. Kalau kita ini suka mengingat kesalahan orang. Suka mengingat kesalahan pacar kita, pasangan kita. Kalau lagi ada masalah biasanya. Dulu kamu gak ingat kan? Dulu kamu pernah salah gitu. Kalau sama Tuhan begitu mengaku yang lama Dia lupakan, dibuang jauh. Karena Dia setia dan Dia adil, maka Dia akan segera mengampuni kita. Maka kita perlu mengakui dosa kita. Nah, kalau teman-teman baca surat 1 Yohanes 1 sampai pasal yang kelima, tema utamanya adalah tentang persekutuan, kedekatan, keintiman. Maka Yohanes memberikan beberapa penjelasannya di dalam suratnya, di surat 1 Yohanes 1 sampai yang kelima. Jagalah persekutuanmu dengan Tuhan. Allah itu terang, di dalam Dia tidak ada gelap. Maka orang yang menyimpan dosa seperti hidup dalam gelap. Tapi begitu diakui, maka itu akan seperti Tuhan yang menerangi hati kita dan kemudian bisa menuntun kita kembali. Maka kadang-kala mungkin kita bisa merasa seperti ini ketika kita dalam perjalanan rohani kita sebagai orang percaya, bingung, gak tahu mau kemana, besok mau kuliah di mana, besok sekolah apa.
besok kuliah jurusan apa gitu. Memang bisa jadi secara manusia kita nggak ngerti gitu, tapi pada waktunya kita akan dituntun oleh tuntunan Tuhan. Karena ada terang, kita akan ngerti karena Tuhan memberi pengertian. Tapi kalau masih dalam gelap itu yang membuat kita nggak ngerti. Nah, Yohanes mengingatkan kita, kalau kamu salah, kamu akui. Waktu pertama kali kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Dia mengampuni kita, Dia menyucikan kita, Dia menguduskan kita, dan kita adalah anak. Nah, ingat ini, persekutuan itu perlu dijaga. Jadi konteks yang dibahas oleh Yohanes adalah mengaku, karena kita percaya, waktu kita percaya dulu pertama kali, kita sudah diampuni. Nah, sekarang mengakunya buat apa? Untuk menjaga persekutuan. Biasanya kita bingung nih di beberapa area dalam perjalanan iman kita. Biasanya titik krusialnya adalah, terutama kita anak muda, ketika kita beberapa kali melakukan kesalahan, gagal, kita merasa kita salah, kita dosa, kita jatuh lagi dalam hal apapun. Soal perkataan, soal hal seksual, hal pornografi. Udah dapat linknya mungkin ya yang kemarin? Ya masih pura-pura nggak tahu lagi. Nah, kita bergumul dalam area itu. Nah, sekarang masalahnya kita ada di area ini dan itu fakta dalam hidup kita. Biasanya ketika kita jatuh beberapa kali, apa yang terjadi? Kita merasa terintimidasi, betul ya? Terus kita malah menjauh dari Tuhan, menjauh. Seperti seolah-olah seperti orang yang nggak pernah kenal Tuhan. Ya udah akhirnya nggak ikut komsel, nggak ikut komunitas, nggak usah ke gereja, nggak usah ikut pelayanan, karena kita merasa diri kita nggak layak. Padahal yang Tuhan mau justru kalau kamu melakukan kesalahan, mendekat sama Tuhan dan mengakui akan hal itu, maka Dia setia dan adil dan segera akan mengampuni kamu dan menyucikan kehidupanmu dari segala yang tidak kudus, hal yang jahat, untuk jaga persekutuan. Kita semua anak ya, semua punya orang tua, kita dilahirkan dari orang tua kita. Waktu kita buat salah sama orang tua kita di rumah, yang rusak itu hubungannya. Kalau kita salah, yang rusak itu relasinya, bukan statusnya hilang, benar nggak? Waktu kita salah sekali, 2 kali, 3 kali, tidak serta-merta membuat kita keluar dari rumah atau dicabut kakak kita. Papa kita bilang, kamu udah salah ya. Ini udah ketiga kalinya papa bilang, kamu masih melakukan hal yang sama lagi. Besok beresin pakaian, keluar dari rumah, kan kayak gitu. Memang mungkin 1-2 ada case-nya, tapi kan tetap anak. Yang poin yang mau saya sampaikan adalah waktu kita salah setelah jadi anak, yang rusak itu persekutuannya. Maka kita seperti menjauh dari Tuhan, gak ngerasain hadirat Tuhan, mau pelayanan males, mau baca Alkitab apa lagi gitu. Padahal yang terjadi harusnya sebaliknya. Justru mendekat dan minta ampun, aku salah lagi. Tolong aku Tuhan, bantu aku lagi untuk bisa menang dari dosa ini, dari kesalahan ini, dari hal ini. Supaya persekutuanmu dekat lagi, mengaku. Nah, kata mengaku itu, ini bahasa kata aslinya Yunani, nggak usah pusing karena hal ini. Saya mau sampaikan intinya gini aja, kata mengaku itu tensisnya adalah diulangi terus-menerus. Jadi ketika kita salah, kita bisa ngaku lagi. Tapi mesti jelas statusmu adalah anak yang salah atau anak yang jatuh dalam dosa gitu. Waktu kita percaya pertama kali dulu, terus kita dibaptis, semua kita jadi anak Allah. Lalu setelah menjalani kehidupan iman kita bisa salah. Orang percaya bisa jatuh dalam dosa, tapi tidak boleh dengan sengaja berbuat dosa. Masih bisa jatuh dalam dosa. Karakter kita nggak langsung diubah, butuh proses. Tapi kita anak. Jadi di area ini ketika beberapa kali kita lakukan kesalahan, teman-teman jangan bingung. Pastikan bahwa kamu ngerti kamu adalah anak yang sedang salah dan diproses Tuhan dan didisiplin Tuhan untuk jadi lebih baik. Nggak ada masalah. Kamu tetap di tangan Bapakmu yang baik itu untuk mendidik dan mendisiplin hidup kita, untuk mendewasakan kita. Tapi sikapnya jangan sampai salah, malah menjauh. Aku salah lagi Tuhan, aku gak layak. Intimidasi itu akan masuk, suara-suara itu masuk. Kamu gak layak, ngapain kamu pelayanan? Ngapain kamu masih di situ? Kamu kemarin habis gini, kamu kemarin habis itu gitu. Suara itu akan terus masuk. Itu akan jadi lingkaran setan. Nah, yang bisa memutus itu adalah korban Yesus Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu.
Tidak hanya menyelamatkan kita, tapi korbannya itu menjaga persekutuan kita tetap dekat dengan Bapa kita. Begitu mengaku, dia segera mengampuni kita. Melalui apa? Korban Yesus. Melalui korbannya di atas kayu salib. Jadi iman kita taruh di sana. Kita taruh di dalam iman kita akan penebusan Kristus. Bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita, tapi karena penebusan Kristus. Kita percaya, yang percaya diselamatkan, bahkan pengorbanannya, penebusannya itu gak cuma membuat kita selamat, tapi terus punya kehidupan yang dekat dan intim dengan Tuhan melalui korban Yesus. Dan itulah kuasa dari penebusan Kristus. Maka semua kita dalam setiap aspek hidup kita harus belajar punya sudut pandang Christ center. Lihat ke salib Yesus, apa yang sudah dia kerjakan di sana. Bukan apa yang sudah kita lakukan hari ini, tapi apa yang sudah Kristus selesaikan di atas kayu salib. Di sana iman kita taruh di sana. Dia tidak ada salah, dia orang yang benar, tapi menanggung hukuman dosa kita. Dia digantung di atas kayu dan dia terhitung sebagai orang yang terkutuk, padahal dia nggak punya salah. Dia lakukan buat kita. Dia tidak berdosa, tapi dijadikan berdosa supaya kita yang berdosa diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Itulah kekristenan. Kita punya kemenangan di dalam salib Kristus itu, di dalam penebusan Kristus. Sampai terus akhirnya dia bawa kita step demi step semakin serupa dengan Yesus sendiri. Ketika kita selamat, ini hanya istilah, gak usah bingung akan hal ini teman-teman, terima aja pelan-pelan. Ketika kita percaya, maka posisi kita yang pertama adalah kita dibenarkan oleh iman. Nanti teman-teman kalau ada waktu bacalah surat Galatia. Di sana Paulus bicara tentang dibenarkan karena iman. Kalau Yakobus itu bicara perbuatan iman ya, bukan perbuatan Taurat. Paulus bicara tentang kamu gak bisa diselamatkan karena melakukan perbuatan hukum Taurat. Tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan perbuatan hukum Taurat, tapi hanya karena iman. Oleh kasih karunia melalui iman. By grace through faith kita diselamatkan. Gak bayar apa-apa. Itu pekerjaan murni, pekerjaan Yesus di atas kayu salib. Kita gak bisa bayar keselamatan kita. Kita gak bisa berbuat baik untuk selamat. Kita sebaliknya. Karena kita sudah diselamatkan, maka kita berbuat baik. Bedanya di situ. Karena kita sudah diselamatkan. Percaya kepada penebusan Kristus. Setelah itu kita berbuat baik, berbuat apa yang benar. Karena kita di dalam Kristus. Nah maka kita akan dibenarkan karena iman, status kita adalah anak. Pastikan semua kita anak, ada kesaksian batin dalam hatimu. Surat Roma menulis supaya kamu berseru, ya Aba ya Bapa. Setiap kamu mengalami pergumulan, tantangan, masalah, kamu bisa berseru dalam batinmu yang terdalam, aku anak, aku punya Bapa. Keterbatasan ekonomi kita, orang tua kita membuat kita bisa mendekat sama Bapa. Karena dalam hati kita bisa ngerti bahwa ada Bapa yang selalu dekat dengan kita. Nah kemudian setelah dibenarkan, posisimu adalah anak nih, ambil posisi di sini. Anak, dulu orang berdosa kan, nah sekarang anak. Kita udah di posisi ini. Sekarang berjalan tadi pernah jatuh dalam dosa. Nah kita dikuduskan terus menerus. Pengudusan yang progresif. Jadi walaupun kita mengaku orang percaya, tidak otomatis karakter kita langsung seperti Tuhan. Walaupun kita anak Allah, perbuatan kita belum tentu 100% seperti anak Allah. Untuk karakter perlu proses terus menerus, from faith to faith, sampai menghasilkan buah. Buah roh ialah kasih, kemurahan, pengendalian diri, dan lain sebagainya. Itu buah. Kesabaran, kemurahan kita, karakter kita, itu buah dalam perjalanan iman kita. Nah maka waktu jatuh di dalam dosa, jangan bingung. Pastikan kita ngerti, kita anak yang gagal. Beda sama orang berdosa yang melakukan dosa. Memang statusnya orang berdosa. Orang berdosa bisa berbuat baik, bisa juga. Tapi tidak bisa menyelamatkan. Nah kalau kita anak yang salah, maka belajar, bertumbuh. Kita mengakui dosa kita. Maka di sana kita akan terus disempurnakan sama seperti Kristus. Terus menerus karakternya diubahkan melalui pengudusan terus menerus. Percayanya satu kali, kemudian diteruskan dalam perjalanan imannya. Dikuduskan terus menerus.
Nah itu butuh respon kita. Misalnya contoh kita mau berdoa setiap pagi, mau bangun lebih pagi, ya itu kan kita. Gak perlu malaikat bangunin kamu, woi, tangi woi gitu. Kasihan malaikatnya, biarkan dia ngurusin yang lain gitu. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan sendiri, pasang alarm kayak gitu, usaha gitu. Mau ke gereja hujan, ya pakai payung, pakai transportasi online gitu biar aku hujanan, usaha gitu. Jangan nunggu malaikat bawain kamu payung. Gitu. Itu usaha kita juga diperlukan untuk menguduskan kita terus menerus. Tapi kita sudah anak ya, terus mengalami proses itu. Nah di 1 Yohanes 1 ayat 9 tadi, akhirnya kita akan mengalami ini. Anak yang kemudian kita misalnya salah atau jatuh dalam dosa, kita akui sampai akhirnya kita menjadi serupa dengan Yesus. Bisa dipahami gak? Mungkin ada yang masih belum paham sepenuhnya, tapi gak apa-apa, pelan-pelan. Supaya kita ngerti nggak bingung, terutama yang sekarang teman-teman lagi ngalami kondisi atau situasi di mana kamu sedang berulang-ulang jatuh di dalam dosa itu, kesalahan itu, dan kamu merasa frustrasi. Aduh aku nggak bisa menang di sini. Terus lama-lama kamu sedang di posisi di mana kamu sedang lagi mundur, kamu lagi malas, baca Alkitab malas, pelayanan malas, kayaknya semua nggak penting nih hal-hal yang udah ini udahlah, nah, mau di keputusan itu berbahaya, itu berbahaya. Kalau kita mulai malah menjauh dari komunitas, menjauh dari ibadah, menjauh dari Tuhan, berbahaya. Kita akan terjerumus makin dalam. Tapi yang Tuhan mau adalah kita kembali. Yohanes menulis gini, kalau kamu berbuat dosa, aku mau supaya kamu tidak berbuat dosa. Tapi kalau kamu berbuat dosa, Yesus itu pendamaian buat hidupmu. Dianya sendiri. Kalau di zaman perjanjian lama pakai kambing sama domba. Kalau sekarang Yesus sendiri, itu pendamaian hidupmu. Sudah ada solusinya. Jangan kamu berbuat dosa. Tapi kalau toh kamu jatuh dalam dosa, Yesus itu ada buat kamu. Yang menebus kita. Maka percaya kembali kepada Dia. Mendekat lagi sama Tuhan. Minta tolong sama Tuhan lagi. Cerita sama komunitas kita. Cerita sama leader kita. Supaya kita dibantu, didoakan, kita dibimbing. Maka Tuhan pasti sediakan kemenangan buat kita. Jangan sebaliknya malah kita jauh. Malah seperti orang gak kenal Tuhan. Ingat anak yang hilang ketika anaknya balik ke rumah bapaknya. Dia sudah lakukan kesalahan yang sangat fatal. Minta harta dan akhirnya hartanya habis, minta warisan ya. Berarti dengan kata lain menganggap bahwa papahnya itu udah mati. Gak nganggap papahnya udah kasihin aku warisan. Dia foya-foya, dia akhirnya jatuh miskin. Bahkan makan pun gak bisa. Akhirnya dia pulang. Ingat apa yang dia pulang? Aku akan pulang, gak usah disebut anak gak apa-apa. Jadikan aku sebagai upahan bapak aja. Tapi waktu dia pulang, bapaknya sambut dia. Bapaknya peluk dia. Waktu anaknya bilang aku telah berdosa, aku gak layak disebut anak. Langsung bapaknya kasih apa? Cincin, kasih jubah, kasih sepatu. Dengan kata lain bapaknya mau bilang gini, stop, kamu tetap anak. Seberapa pun kita jatuh, kalau kamu kembali, tangannya akan terbuka untuk peluk hidupmu. Untuk buat hidupmu dekat lagi sama Bapakmu. Dan Bapak kita sedang menantikan kita untuk semakin serupa dengan Dia. Selain pengakuan dosa, satu lagi ada pengakuan iman. Roma 10 ayat yang ke-10, sebab untuk pembenaran dipercayai dengan hati dan untuk keselamatan diakui dengan mulut. Pengakuan iman itu sangat sederhana. Kamu percaya dalam hati, ucapkan dengan mulutmu. Aku percaya, aku adalah anak Allah, ditebus oleh Yesus Kristus. Begitu intimidasi itu datang di suaramu, di telingamu, kamu dapat intimidasi, aku gak layak nih. Aku gak layak, aku gak bisa. Aku gak bisa nih. Aku gak layak. Aku mundur aja. Kamu harus bilang, pengakuan iman ini. Aku adalah anak Allah, ditebus oleh darah Yesus. Aku akan menang dari situasi ini, bukan karena aku, tapi karena Yesus yang di dalamku. Ada pengakuan iman, maka ucapkan itu. Ucapkan, percaya diucapkan dengan mulut kita. Roma 6 ayat 11. Terjemahan Amplified Bible-nya menjelaskan hal yang bagus. Roma 6 ayat yang ke-11, kita buka sebentar ya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah
mati bagi dosa. Teman-teman, kita harus memandang hidup kita. Kamu telah mati bagi dosa. Sekalipun sekarang masih ada perbuatan kita yang hidup dalam dosa. Perbuatan kita yang tidak di dalam kebenaran. Bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus menulis gini, dia ngajarin kita. Di hidupmu sekarang, kamu harus memandangnya bahwa kamu telah mati dari dosa. Dan Tuhan mau hidupmu nanti disempurnakan sama seperti Yesus. Sekalipun sekarang belum, tapi kamu harus tahu tujuan akhir kemana Tuhan akan membawa hidupmu. Yaitu menang dari dosa dan jadi serupa dengan anaknya yaitu Yesus Kristus. Sekalipun sekarang masih jatuh bangun dalam dosa, ucapkan iman ini. Aku dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Aku dikuduskan, dibenarkan di dalam penebusan Kristus. Aku akan jadi sama seperti Yesus. Maka kamu terus belajar, melangkah lagi, jalan lagi dengan imanmu. Amplified Bible menulis gini, even so consider yourself to be dead to sin and your relationship to it broken. Apa yang membuat relasi kita itu rusak? Dosa. Pecah, rusak. But alive to God in unbroken fellowship with Him. Siapa yang membuat kita punya fellowship yang erat dengan Tuhan? Pengorbanan Yesus. Yang membuat kita punya unbroken fellowship with Him in Christ Jesus. Jadi di dalam Yesus kita punya persekutuan yang erat dan intim dengan Tuhan kita. Jangan malah menjauh, tapi kita harus mendekat kepada Allah kita, kepada Tuhan kita, untuk kita bisa semakin mendekat dengan Dia. Kalau ada di antara kita yang ada di posisi seperti yang saya jelaskan tadi, di mana kita beberapa kali jatuh dalam dosa dan kita merasa ada intimidasi dalam kehidupan kita nggak bisa menang dari sebuah area atau dua area atau beberapa area dalam hidup kita. Jangan menyerah, datang kepada Bapakmu. Aku datang dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia Allah karena darah Yesus sebagai imam besar kita, pengantara kita. Jadi apa yang membuat kita berani? Bukan kita, Dia yang setia dan adil. Kalau kamu datang gandeng Yesus ke hadapan Allah Bapa, jaminan nih, di dalam Yesus Kristus, Bapak lihat Yesus. Walaupun kita gak sempurna, tapi pengorbanannya sempurna. Itulah berita Injil. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, bukan kesetiaan kita, tapi Dia setia. Pekerjaannya di atas kayu salib. Karena itu kalau kita paham betapa mahalnya pengorbanan Kristus buat orang yang mau terima pemberitaan ini. Berita bahwa Yesus telah mati buat hidupmu. Ketika kita percaya, kita datang ke tata kasih karunia Bapa. Bukan karena kita. Kalau kita lihat kita siapa kita. Dosa kita terlalu banyak. Mungkin kita merasa dosaku terlalu besar, terlalu banyak. Tapi tidak ada dosa yang terlalu besar di hadapan pengorbanan Kristus. Penyelamatmu lebih besar dari dosamu. Tidak ada satu dosa pun yang tidak bisa diampuni oleh pengorbanan Yesus. Yang Dia mau adalah kita harus datang, mendekat, merendahkan hati, dan kemudian hubunganmu akan dipulihkan. Kita punya keintiman dengan Tuhan, dan hidup kita akan semakin diubahkan untuk jadi serupa dengan Dia sendiri. Pengakuan dosa membuat kita dekat lagi dengan Allah. Pengakuan iman membuat kita akan jadi seperti Allah. Kalau kita salah, kita ngaku. Kalau hati nurani kita merasa tertuduh, Tuhan lebih besar dari tuduhan hati nurani kita. Maka kita mengaku, ampuni aku, Tuhan tolong aku. Dan pengakuan iman akan membuat kita step by step setiap hari menjadi semakin serupa dengan Allah sendiri. Mari kita berdoa. Terima kasih buat malam hari ini, buat berkat-Mu, kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami datang kepadamu hari ini Tuhan, karena pengorbanan Kristus, karena apa yang telah Engkau lakukan di atas kayu salib. Bukan karena perbuatan kami,
bukan karena apa yang telah kami lakukan, tapi karena apa yang telah Engkau lakukan di atas kayu salib. Karena Engkau setia dan Engkau adil, maka kami berani datang Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami adalah anak Allah. Di dalam Yesus Kristus kami dibenarkan. Di dalam Yesus Kristus kami dikuduskan dan kami dilayakkan untuk menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang terus pimpin kami, Engkau yang tolong kami. Khusus buat kita yang merasa kita mulai menjauh dari Tuhan karena ada intimidasi dalam hati kita, datang saja dari hatimu, mendekat kepada Tuhan, karena itu yang Dia mau. Barang siapa yang mengaku dosanya, maka Ia adalah setia dan adil, maka Dia akan segera mengampuni dosa kita. Kami datang dengan hati kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau dekat lagi dengan Engkau, kami mau kembali di dalam pelayanan, kami mau terus bertahan di dalam perjalanan iman kami, karena kami tahu Engkau Bapa yang baik. Kami yang sudah jauh, kami mau datang mendekat kepada Tuhan karena penebusan Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari berdoa. Sampaikan isi hatimu, pergumulanmu di hadapan Tuhan. Apa yang sedang kau alami hari-hari ini. Kalau engkau mulai menjauh dari Tuhan, engkau tidak merasakan lagi sentuhannya Tuhan. Kita yang lebih merasakan akan penghakiman daripada cintanya Allah. Maka hari ini saya berdoa kasih Allah itu ngalir dalam hidupmu. Penuh limpah. Karena Dia menyediakan anaknya yang tunggal untuk mati buat kita semua. Biar penghakiman, perasaan bersalah itu dikalahkan hari ini oleh kuasa dari Yesus Kristus di dalam hidupmu. Penebusannya, kasih dan cintanya buat kamu. Biar setiap hari engkau bisa merasakan Bapa itu dekat. Dia peluk hidupmu. Dia Bapa penyedia hidupmu. Bahkan Dia tahu apa yang terbaik buat kehidupanmu. Lebih daripada apa yang kita tahu. Lebih dari apa yang kita mengerti. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang besar. Kami percaya penebusan-Mu sempurna dalam hidup kami. Dan kami jadi anak-anak-Mu. Diselamatkan, dibebaskan, dimerdekakan dari setiap belenggu dosa. Dan kami jadi semakin serupa dengan Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Thank you bro. Kita akan siapkan untuk persembahan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak terima kasih buat malam hari ini ya Tuhan. Engkau ingatkan kembali kepada kami ya Tuhan untuk kami selalu dekat sama Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami bisa menjadi seperti Engkau karena kedekatan kami, karena perjalanan kami itu yang akan membawa kami semakin sempurna dan semakin sempurna. Sebentar kami akan memberikan persembahan, biarlah persembahan yang kami berikan ini berasal dari hati kami dan kami akan memberikan yang terbaik karena persembahan adalah bentuk dari penyembahan kami juga Tuhan Yesus. Terima kasih dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Baik, buat teman-teman yang mau memberikan persembahan ada dua cara. Yang pertama bisa lewat QRIS ini yang bisa difoto. Ya silakan aja kalau persembahan bisa foto lewat link ini, bisa bayar pakai OVO, Dana, ShopeePay dan segala macam. Atau yang cara yang kedua adalah teman-teman bisa lewat amplop. Kita akan memberikan amplop. Nanti setelah pulang bisa dimasukkan ke kotak yang ada di pintu sana nanti. Bagi teman-teman yang butuh amplop bisa angkat tangan. Nanti kita akan kasih. Nah itu ada. Ya silakan. Oke, sambil pengumuman ya. Minggu depan
kita akan ada tema yang luar biasa. Wah, tema minggu depan kita adalah Now I Know. Now I Know. Nanti akan dibawakan oleh JJ. Minggu depan, Sabtu minggu depan. Jadi silakan hadir bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Oke. Kemarin kita barusan saja ngadain acara charity, ya, kita ngadain acara charity ke Yayasan Panti Asuhan. Nah, ini salah satu panti asuhan yang kita kunjungi. Ada 6 panti asuhan yang kita kunjungi dari teman-teman yang ada di GKS. Jadi ada 5 GKS, kita nyebar ke panti asuhan ini. Tepuk tangan dong. Wow, mana tepuk tangannya? Acara ini dalam rangka Natalannya Youth, ya, charity-nya Christmas for You, ya, Christmas for You. Sebetulnya berasal dari Christ for You. Jadi kalau teman-teman kalau mau ngucapin selamat Natal dalam bahasa Inggris, jangan pakai Xmas, ya, karena apa? Christmas itu selalu ada Christ-nya. Jangan ngilangin Christ-nya, gantiin X gitu maksudnya, ya. Yang namanya Christmas, yang namanya Natal selalu ada Christ, selalu ada Kristusnya. Oke. Nah, jangan lupa kita kalau teman-teman mau bergabung dengan komsel-komsel, karena kemarin acara kita tuh bersama-sama dengan komsel. Ini ada komsel-komselnya, ada komsel Rock, komsel Gamma Love, komsel MM, komsel RCG, Revival Cell Group. Nanti kalau misalnya mau gabung, ada acara-acara yang seru lagi yang seperti kemarin yang kita lakuin, langsung hubungi aja Kak Nita di belakang situ. Oke. Ya. Pengumuman selanjutnya, setiap hari Senin dan Kamis kita ada acara yang namanya KF Club Connected. Jadi setiap hari Senin itu tentang belajar dari Sonbonim. Itu bahasa Korea gitu ya. Belajar dari Sonbonim. Artinya belajar dari kakak rohani. Di sini kita belajar dari pengalaman kakak rohani yang akan di-share lewat Zoom. Nah, besok Senin itu kakak kita yang dari Amerika. Jadi kemarin saya nge-zoom dia jam 10 malam karena dia di LA. Di LA itu baru jam 7 pagi. Jadi saya harus melek jam 10 malam untuk supaya bisa dapat konten ini. Dan kita kalau mau gabung silahkan. Besok hari Senin ada Zoom tentang belajar dari Sonbonim. Hari Kamisnya belajar tentang speak up. Speak up itu kayak kesaksian hidup gimana. Nah, besok Kamis itu adalah kesaksian gimana kehidupan kekristenan di China. Kita bersyukur kita di sini bisa bebas beribadah, ya. Nah, di Cina tuh kayak apa sih kalau ibadah? Nah, kita kalau kalian mau tahu, hari Kamis besok jam 6 kita akan dengerin pengalaman pengalaman teman kita, kesaksian dari dia bagaimana ngembangin anak-anak yang Kristen di sana. Karena Kristen sana, waduh, nggak boleh ibadah sama sekali, ngeri. Jadi harus dikejar-kejar gitu sama polisi. Oke. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita berdiri dulu. Sebelum kita pulang dan terima berkat, kita akan teriakan yel-yel kita dulu, oke? Oke. Siap? Kingdom Fan Club. Keep funky, holy, Mari kita sekali memuji Tuhan teman-teman semua. Bagai Bapa melindungi di dalam bahaya, begitulah dekat Tuhan bagimu.
bersamamu. Bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu. Teman-teman sambil angkat tanganmu, nyanyikan lagu ini. Bila ku bersamamu. Sekali lagi. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya, untuk selamanya, untuk selamanya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kesempatan yang indah yang Kau berikan pada kami di malam hari ini, di mana kami di sini bisa berkumpul, di sini kami bisa menyatakan kehendak-Mu, koinonia, bersekutu bersama-sama dengan sahabat-sahabat kami, dengan saudara-saudara kami, di mana itu adalah perintah-Mu buat kami, Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, dari pandemi ini memang membatasi kami untuk kami bisa bertemu, tapi bukan berarti kami jadi malas-malasan untuk datang di tempat ibadah, bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, karena kesempatan yang indah ini kami bisa kami lakukan sekarang ini ya Tuhan Yesus. Dan Kau berikan cuaca yang cerah pula Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan pulang, biarlah berkat-Mu turun atas kami semua, dan kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Mohon Tuhan terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkatilah Engkau dan seluruh isi keluarga-Mu. Diberkatilah kakak adik-Mu, diberkatilah orang tua-Mu dimanapun mereka berada. Diberkatilah studi-Mu, diberkatilah pekerjaan tangan-Mu, diberkatilah Engkau dengan berkat-berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya mau berkat katakan sama-sama. Amin. God bless you. Keep funky, be holy party. Silakan dulu teman-teman bersyukur untuk ibadah malam hari ini, kemudian keluar menggunakan tangga ya. Ikuti petunjuk dari kakak-kakak Asyir semuanya. Sampai jumpa di ibadah Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati.